Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swisti Giayang dengan NPM 022722112817. Saya masih semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini saya akan merangkum materi teori akuntansi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Jadi langsung saja ke materinya. Teori akuntansi normatif accounting theory adalah salah satu pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, bukan hanya bagaimana praktik akuntansi terjadi saat ini. Pendekatan ini bersifat perspektif dan bertujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang ideal bagi akuntansi dengan mempertimbangkan tujuan utama dari laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Karakteristik utama dari normatif accounting theory. Yang pertama ada berdasarkan prinsip ideal. Salah satu karakteristik utama dari normatif accounting theory adalah pendekatan yang berbasis pada prinsip ideal. Pendekatan ini menetapkan kerangka kerja yang dianggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan tanpa terlalu terikat pada praktik akuntansi yang ada saat ini. Prinsip ideal tersebut seringkali berangkat dari asumsi filosofi atau pandangan tentang tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dimengerti oleh pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, teori normatif berusaha menentukan apa yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan, meskipun implementasinya mungkin memerlukan perubahan signifikan terhadap praktik yang sudah mapan. Selanjutnya, pendekatan ini juga sering mencakup usulan standar atau pedoman baru yang bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem akuntansi yang ada. Misalnya, penggantian metode historical cost dengan fair value accounting sering dipromosikan dalam kerangka teori normatif karena dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Prinsip ideal ini didasarkan pada pandangan bahwa laporan keuangan tidak hanya mempresentasikan posisi keuangan perusahaan, tetapi juga harus memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil bagi berbagai pihak, termasuk investor, kreditur, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa normatif accounting theory mengutamakan pandangan jangka panjang untuk menciptakan praktik akuntansi yang relevan dan efektif. Selanjutnya ada fokus pada relevansi. Salah satu aspek utama dari normatif accounting theory adalah penekanan pada relevansi informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini menganggap bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan data yang paling berguna bagi pengguna seperti investor, manajer, dan kreditur dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan masa depan atau menilai konsekuensi dari tindakan ekonomi yang telah diambil. Oleh karena itu, teori normatif berfokus pada pengembangan standar yang mengutamakan informasi yang relevan dan mendukung tujuan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, penggunaan nilai wajar fair value dapat dalam akuntansi aset dan kewajiban dianggap sebagai relevan dibandingkan biaya historis karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini. Selanjutnya, informasi ini berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan suatu entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga membantu pengguna memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini, teori normatif mendorong praktik akuntansi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan ekonomi. Meskipun itu berarti meninggalkan pendekatan tradisional yang mungkin sudah lama diterapkan. Selanjutnya ada tidak terbatas pada praktik saat ini.
Normatif accounting teori tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada, melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih ideal. Pendekatan ini berorientasi pada inovasi dan pembaharuan dengan mempertimbangkan bahwa praktik akuntansi yang ada mungkin sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, teori ini mengasumsikan bahwa standar dan metode akuntansi yang berlaku saat ini bisa jadi memiliki kelemahan atau tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu diperbaiki atau digantikan dengan pendekatan yang lebih sesuai. Selanjutnya, perspektif entity teori dalam akuntansi. Entity teori atau teori entitas adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan atau entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Perspektif ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana laporan keuangan disusun dan ditafsirkan. Selanjutnya, teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi tersendiri yang independen, sehingga segala aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki aset, mengakui utang, serta melakukan transaksi tanpa campur tangan langsung dari kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, laporan keuangan dalam pendekatan ini berfokus untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan sebagai satu kesatuan terlepas dari hubungan dengan pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, pendekatan ini juga memiliki implikasi yang besar dalam cara informasi keuangan disusun dan digunakan. Misalnya, investasi pemilik dianggap sebagai kewajiban kepada pemilik, serupa dengan kewajiban kepada kreditur. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai pengurangan ekuitas perusahaan. Perspektif ini bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan entitas seperti investor, kreditur, dan manajer. Dengan fokus pada entitas sebagai pusat perhatian, teori ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan besar atau berbadan hukum, di mana kepemilikan tersebar luas dan penting untuk menjaga pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Selanjutnya, prinsip utama entity teori yang pertama ada entitas terpisah. Perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang independen dari pemiliknya. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya secara langsung. Selanjutnya, yang kedua ada fokus pada perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai entitas tanpa memandang kepentingan individu pemilik atau pemegang saham. Prinsip fokus pada perusahaan dalam entity teori menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus memprioritaskan entitas perusahaan itu sendiri, bukan individu pemilik atau pemegang saham. Perusahaan dilihat sebagai subjek ekonomi yang independen, sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis entitas tersebut secara objektif. Prinsip ini memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang informatif bagi berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen yang membutuhkan informasi tentang perusahaan sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, fokus pada perusahaan menjadikan laporan keuangan lebih relevan dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, fokus ini berarti semua transaksi, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam laporan keuangan adalah milik dan tanggung jawab perusahaan terlepas dari kepemilikan atau struktur modalnya. Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh laba
laba tersebut tetap berada dalam kendali perusahaan sampai didistribusikan seperti melalui dividen kepada pemegang saham. Demikian pula beban yang timbul dianggap sebagai pengurangan sumber daya perusahaan, bukan beban pribadi pemilik. Pendekatan ini menciptakan pemisahan yang jelas antara entitas perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya, sehingga mempermudah penilaian terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan tanpa terdistorsi oleh kepentingan pribadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuntansi ekuitas. Dalam teori ini pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, dari perspektif entitas investasi, pemilik dipandang sebagai klaim terhadap aset perusahaan mirip dengan klaim kreditur, yang dimana prinsip akuntansi ekuitas dalam entity theory menekankan bahwa ekuitas pemilik dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemiliknya. Selanjutnya yang keempat, pengambilan keputusan. Entity theory berfokus pada memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, kreditur, dan investor yang tertarik pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, agensi teori adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik atau pemberi wewenang dan agen, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini sering digunakan dalam konteks perusahaan di mana prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajer atau eksekutif perusahaan. Selanjutnya, elemen utama agensi teori. Agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang atau prinsipal dan pihak yang memberi wewenang atau agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini terutama digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk memahami interaksi antara pemilik perusahaan seperti pemegang saham dan manajer atau eksekutif perusahaan. Fokus utama teori ini adalah mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Konflik dalam hubungan ini dikenal sebagai agency problem, di mana agen mungkin bertindak demi kepentingan pribadinya yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Misalnya, manajer perusahaan mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti menetapkan gaji yang lebih tinggi meskipun hal tersebut tidak meningkatkan nilai perusahaan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, prinsipal biasanya mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring atau memberikan insentif berbasis kinerja agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Selanjutnya, dalam konteks akuntansi dan keuangan, agensi teori menjadi dasar untuk praktik seperti pelaporan keuangan, pemberian insentif, dan audit independen. Laporan keuangan digunakan oleh prinsipal untuk membantu kinerja agen, seperti audit memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya. Dengan menerapkan mekanisme ini, prinsipal dapat meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa agen bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Prinsipal dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu agen, untuk bertindak atas nama prinsipal, memiliki tujuan tertentu yang dicapai karena keterbatasan waktu, pengetahuan, atau sumber daya. Mereka memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal seringkali adalah pemegang saham yang mempercayakan kepada direksi atau eksekutif. Mereka berharap agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan dan menguntungkan kepentingan mereka sebagai pemilik. Namun, hubungan prinsipal dan agen seringkali menghadapi risiko konflik kepentingan, terutama jika prinsipal tidak memiliki kontrol langsung atas tindakan agen. Untuk mengatasi risiko ini, prinsipal dapat menerapkan berbagai mekanisme pengawasan seperti pemberian insentif berbasis kinerja, evaluasi berkala, atau laporan keuangan yang transparansi. Selain itu, prinsipal juga mengeluarkan biaya monitoring
untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dengan memahami peran prinsipal dalam agensi teori, organisasi dapat mengelola hubungan prinsipal agen secara lebih efektif guna meminimalkan konflik dan meningkatkan kinerja bersama. Agen dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang menerima wewenang dari prinsipal untuk bertindak atas nama mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan prinsipal. Dalam konteks perusahaan, agen biasanya adalah manajer atau eksekutif yang menjalankan operasional sehari-hari atas nama pemegang saham. Pemeran agen sangat penting karena mereka memiliki keahlian pengetahuan dan akses langsung ke proses pengambilan keputusan yang mungkin tidak dimiliki oleh prinsipal. Selanjutnya, signaling teori. Signaling teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana satu pihak atau pengirim sinyal memberikan informasi kepada pihak lain atau penerima sinyal. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetris informasi dalam pengambilan keputusan, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam konteks pasar tenaga kerja, di mana pencari kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja dalam situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lain. Sinyal digunakan sebagai alat komunikasi yang kredibel untuk menyampaikan informasi yang tidak terlihat secara langsung. Dengan demikian, signaling teori memainkan peran penting dalam mengembangkan kepercayaan dan meningkatkan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan kinerja dan prospek mereka kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, perusahaan dapat mengirimkan sinyal positif melalui pembagian dividen, laporan keuangan yang diaudit, atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang stabil, tata kelola yang baik, dan prospek yang menjanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim sinyal tersebut juga memperkuat kredibilitas informasi karena hanya perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat yang mampu membiayai sinyal semacam itu. Dengan cara ini, signaling teori membantu mengurangi ketidakpastian dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, konsep utama dalam signaling teori. Yang pertama ada informasi asimetris, yaitu ada situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak lainnya sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks signaling teori, informasi asimetris sering terjadi di pasar di mana penjualan atau manajer memiliki pengetahuan lebih mengenai kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan investor atau pembeli. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah. Manajemen perusahaan mengetahui kondisi keuangan dan prospek bisnis mereka, tetapi investor hanya dapat menilai dari informasi publik yang terbatas seperti laporan keuangan atau pengumuman resmi. Yang kedua ada signal. Dalam signal teori, yaitu yang kedua ada signal. Dalam signaling teori adalah tindakan, simbol atau informasi yang dikirim oleh pihak yang memiliki lebih banyak informasi pengirim sinyal kepada pihak lain yang memiliki informasi terbatas seperti penerima sinyal. Sinyal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan melalui informasi yang kredibel. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, sinyal dapat berupa laporan keuangan yang diaudit, pembagian dividen, pengumuman laba, atau sertifikasi kualitas produk. Sinyal yang baik harus memiliki karakteristik kredibilitas yang relevansi sehingga dapat dipercaya oleh penerima sinyal untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Misalnya,
Perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dapat memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Selanjutnya yang ketiga ada interpretasi oleh penerima sinyal dalam signaling teori, yaitu di mana pihak yang menerima sinyal atau penerima menilai, memahami, dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh pengirim sinyal. Proses ini sangat penting karena efektivitas sinyal bergantung pada bagaimana penerima memproses dan mempresentasikan informasi tersebut. Penerima sinyal akan menilai apakah sinyal tersebut dapat dipercaya berdasarkan kredibilitas pengirim dan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim sinyal. Misalnya, investor akan menafsirkan pembagian dividen secara indikasi bahwa perusahaan memiliki arus kas yang stabil dan prospek keuangan yang baik. Jika sinyal dianggap konsisten dan relevan, penerima akan merespon secara positif seperti dengan meningkatkan investasi atau memperkuat hubungan bisnis. Namun, penerima sinyal juga harus waspada terhadap sinyal yang menyesatkan atau informasi yang tidak seutuhnya akurat. Oleh karena itu, penerima sering menggunakan alat bantu sehingga contoh seperti analisis data laporan audit atau rekomendasi dari analisis keuangan untuk memverifikasi validitas sinyal. Proses interpretasi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan persepsi risiko yang dimiliki oleh penerima sinyal. Dalam situasi di mana penerima tidak memiliki cukup informasi atau keahlian untuk menilai sinyal, mereka mungkin bergantung pada opini pihak ketiga yang lebih kredibel. Dengan demikian, kemampuan penerima dalam menginterpretasikan sinyal secara efektif sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara pengirim dan penerima, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian. Contohnya, signaling teori dalam akuntansi dapat dilihat dalam praktik perusahaan yang menggunakan laporan keuangan yang diaudit sebagai sinyal untuk menunjukkan transparansi dan kredibilitas kepada investor. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak eksternal memberikan jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit ini juga melibatkan biaya yang signifikan, sehingga perusahaan yang bersedia mengeluarkan biaya tersebut menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Investor akan menafsirkan sinyal ini sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan manajemen yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya meninggalkan kepercayaan mereka untuk berinteraksi. Selanjutnya, stakeholder theory. Stakeholder theory adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemegang saham atau shareholders. Tetapi teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Pemangku kepentingan atau stakeholder meliputi yang pertama pemangku kepentingan internal, yaitu individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Contohnya, pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan pemilik perusahaan. Karyawan misalnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Mereka bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesejahteraan
dan kepuasan karyawan untuk menjaga produktivitas dan loyalitas mereka. Selain itu, manajer bertanggung jawab dalam mengelola daya perusahaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Mereka memiliki kewajiban yang menyeimbangkan kepentingan karyawan dan pemilik perusahaan guna memastikan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Yang kedua, prinsip hubungan, yang dimana timbal balik dalam stakeholder. Teori menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi, yang dimana hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama, di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bisnis. Sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membuat tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Demikian pula, pelanggan yang mengharapkan produk atau mengharapkan layanan yang berkualitas, sementara perusahaan memerlukan loyalitas pelanggan untuk bertahan di pasar. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, berbasis kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama guna menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip keseimbangan kepentingan dalam stakeholder teori, yaitu menyoroti pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang seringkali berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya, pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi di pasar. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.